belakangan ini kan banyak terkuak public figure dari kalangan musisi, aktor, penyanyi dan Oh, sebagainya yang terbukti positif menggunakan narkotika begitu ya Pak ya. hmm. Bagaimana sih Pak Bapak melihat fenomena tersebut? Jadi sebetulnya Laras, Ya Bapak. apakah itu pegawai negeri ataukah itu aparat militer maupun sipil maupun polisi, artis, sebetulnya semua sama sebetulnya. Persoalannya kalau public figure, orang-orang top itu menjadi sorotan media. Dari sisi perbuatan semua sama. Hukum narkotika mengatakan barang siapa tidak mengenal itu strata jabatan, strata sosial, tidak mengenal. Jadi kalau artis itu kemudian karena disorot oleh media. Dan kebetulan memang kalau di kalangan artis itu dipandang sebagai orang yang banyak duit. Itu cara pandang para mafia narkotik. Oleh karena itu artis ini adalah bagian dari strategi bisnis para bandar narkotik, para mafia narkotik, para kurir narkotik. Jadi artis ini adalah sasaran empuk. Itu dari sisi luar. Dari sisi internalnya, artis itu kadang-kadang ada kalanya narkotik dipakai sebagai gaya hidup. Jadi kalau tidak menggunakan itu kurang ngetren, kurang update kalau nggak pakai. Itu menurut mereka ya, yang memang mereka barangkali tidak memahami dampak pendek dan dampak panjang narkotik. Yang lain, artis itu kadang-kadang kejar tayang, kadang-kadang kepingin pede, kadang-kadang pingin staminanya bagus. Maka digunakanlah narkotik itu sebagai bahan doping. Padahal ini adalah cara yang salah. Padahal vitamin-vitamin banyak banget di sekitar kita. Jadi ini adalah cara yang salah. Yang lain adalah narkotik digunakan sebagai pelampiasan. Jadi ketika dia di luaran banyak persoalan, penat, stres, maka salah satu pelampiasannya adalah narkotik yang dianggap bahwa itu akan memberikan ketenangan. Itu salah gitu loh. Yang tadi Bapak sebutkan kan ada beberapa faktor yang men-trigger para artis tersebut untuk menggunakan narkotika gitu ya Pak. Nah, sebetulnya ada nggak bagaimana sih Pak tindakan atau action untuk pencegahan narkotika di kalangan artis Pak? Kalau pencegahan itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar mungkin rumah sakit Polri atau Bina Mitra atau Bimas Polri atau bahkan BNN, baik itu BNNP maupun BNNK, langsung turun ke kantong-kantong komunitas para artis. Saya lihat kalau BNN sudah sih, sudah. Barangkali ini salah satu teman kita yang artis yang tidak ikut sosialisasi. Kalau ada sosialisasi dari BNN tentu mereka akan memahami betapa bahayanya narkotik secara sosial, secara fisik itu sangat-sangat bahaya. Tidak bisa digunakan untuk gaya hidup, tidak bisa digunakan untuk solusi stres, tidak bisa digunakan untuk doping, nggak bisa. Gitu. Barangkali mereka tidak memahami, tidak tersosialisasikan dampak atau bahaya narkotik. Oleh karena itu, sosialisasi di komunitas mereka itu harus ada. Rata-rata faktor yang mendorong mereka untuk menggunakan narkotika antara lain adalah lingkungan maupun untuk doping, stres dan sebagainya ya Pak ya. Iya, lingkungan. Ya. Tentu terakhir diri sendiri. Ya, habis lingkungan itu mungkin itu tadi karena artis itu adalah bagian dari strategi bisnis. Ada dua yang diperoleh. Pertama adalah keuntungan, yang kedua promosi.
Jadi ketika seorang artis itu menggunakan, itu menjadi promosi yang sangat buruk bagi anak-anak, bagi adik-adik. Jadi nggak boleh terjadi. Saya berharap sadarlah para artis itu, kalian adalah public figure ya, public figure. Janganlah menjadi contoh yang buruk bagi adik-adik atau generasi yang eh, lebih mudah. Menurut Pak Slamet sebetulnya pengguna narkotika itu didominasi oleh pemuda, remaja atau sudah di atas 40 tahun gitu, Pak? Ya, narkotika yang paling disukai untuk remaja itu adalah ganja atau kanabis. Ganja atau kanabis. Baik ganja asli maupun ganja sintetik kanabinoid. Nah, kira-kira gitu. Kenapa ganja? Ganja itu harganya lebih murah. Oke, jadi ganja ya, Pak? Efeknya langsung memberikan ketenangan. Menurut mereka memberikan ketenangan. Kalau ganja, kalau sudah banyak duit, pekerja itu mulai ke arah sabu. Harganya lebih mahal. Menurut Bapak nih, bagaimana Bapak melihat kinerja polisi dan BNN dalam memberantas narkoba, Pak? Kalau kinerja aparatur, baik itu BNN maupun polisi, menurut saya sudah maksimal. Gini, membangun hukum itu ada 3 hal menurut Friedman. Hukum dibangun, regulasi atau peraturan dibangun. Yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah budaya hukum. Budaya hukum kan atau perilaku hukum kan ada di masyarakat. Kalau aparatur dibangun, peraturan atau regulasi dibangun, kalau budaya hukumnya nggak dibangun, ya sama juga bohong. Nggak ada artinya apa-apa. Kalau kita berkaitan dengan narkotik, budaya hukum saya identikan atau perilaku hukum saya identikan dengan partisipasi masyarakat. Aparatur dibangun, peraturan dibangun, tapi partisipasi masyarakat sangat kecil. Artinya negara berbuat apapun ketika partisipasi tidak dilakukan oleh masyarakat, ya sama juga bohong. Jadi kalau kita mau mengurangi meminimalis atau mengurangi, kalau meniadakan saya agak jauh ya, mengurangi, jangan tergantung kepada aparatur negara, kepada BNN. Tapi masyarakat harus ikut serta bersama-sama memberantas penyalahgunaan itu. Tetapi instansi negara yang lain selain BNN juga harus ikut serta, minimal terhadap pegawai-pegawainya, minimal terhadap lingkungannya. Terakhir nih, Pak, apa harapan Bapak untuk para generasi milenial, generasi Z agar terhindar dari zat-zat berbahaya narkotika, Pak? Oke, kepada adik-adik saya barangkali jangan coba dekat-dekat lah narkotika. Narkotika itu sangat dahsyat berbahaya ke depan. Karena saya belum pernah menemukan pengguna narkotik itu berprestasi. Saya belum pernah menemukan. Bisa ranking 1, bisa ranking 2, saya belum pernah menemukan. Sukses, saya belum pernah menemukan. Ada pernah menggunakan, tapi sudah sekian puluh tahun yang lalu, waktu SMP misalnya, waktu SMA, tapi begitu sudah gede-gede, sudah nggak pakai, ya, dia jadi orang mapan. Tapi yang jelas saya belum pernah menemukan pecandu narkotika itu sukses di dalam karier maupun dalam belajar. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita, janganlah coba-coba pakai, janganlah mendekati, gitu. Ajak teman-temannya, jangan sekali-kali mendekati. Jauhkan dari komunitas pengguna, komunitas teman-teman yang berpotensi menggunakan. Jauhkan dari tempat-tempat yang berpotensi menggunakan. Misalnya diskotik, itu kan berpotensi. Meskipun belum tentu ada di situ, tapi potensinya masih ada. Itulah. Terima kasih Pak Slamet pribadi atas waktu, kesempatan, dan ilmu-ilmunya.
Untuk sobat milenial semua, sehat selalu Bapak, semoga lekas sembuh dan stay safe ya Pak ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa Bapak.